Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama di sini aku ada bakso mix ya. Ini tuh aku pakai 350 gram dan untuk macamnya banyak banget tuh. Kalian boleh pilih nih, boleh satuan atau mix kayak begini. Kali ini kita bikin yang mix seperti ini biar warna-warni ya, biar cakep banget hasilnya. Jadi kita pakai yang mix aja. Lanjut untuk baksonya langsung aja kita iris tipis-tipis kayak begini ya. Kalau untuk yang kepiting ini bisa sampai 8 irisan. Lanjut kalau untuk bebek seperti ini, satu buahnya bisa jadi dua bagian aja seperti ini ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan ukurannya masing-masing. Nanti ukurannya tuh kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi kalian mau beli bakso bebek, bakso kepiting ataupun bakso lainnya itu udang dan lain-lain, untuk hasilnya kurang lebih sama aja ya. Dan bisa banget kita jual 1000-an nantinya. Nah, ini langsung aja kita iris dulu ya. Kalau sudah selesai kita iris semuanya, langsung aja kita siapkan rebusan. Nah, ini langsung aja kita rebus semua bahan-bahan ini nih. Kalau airnya udah mulai mendidih seperti yang aku punya ini, untuk ngerebusnya juga usah lama-lama ya teman-teman ya. Kurang lebih 3-5 menit aja, karena kita pengen bikin teksturnya jauh lebih empuk aja, jadi nggak gampang pecah gitu loh. Nah, ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Oke, lanjut aja. Di sini kita akan tusuk dia menggunakan tusukan sate seperti ini. Pilih yang kecil aja, jangan yang gede, karena kalau terlalu tebal itu susah banget juga untuk nusuknya ya teman-teman ya. Kita pakai yang tipis aja dan langsung aja kita tusuk. Ini karena masih panas banget, jadi sambil aku kipasin aja ya. Jadi yang kita butuhkan itu dalam keadaan yang hangat, tapi karena aku pengennya buru-buru nih jadinya akhirnya aku pakai kipas seperti ini, jauh lebih enak ya teman-teman ya. Hangat gimana gitu, jadi lebih gampang untuk nusuknya. Ini kita tusuk satu persatu aja. Kalau kepiting aja, kalau misalnya udang aja, kalau bebek aja. Tinggal disesuaikan aja dengan warna atau ukurannya teman-teman. Kalau untuk kepiting seperti ini kita bisa banget isi dia jadi 3 bagian seperti ini. Nah, kalau untuk yang bakso putih ini kita boleh banget nih kita tusuk juga kurang lebih 3 juga. Kalau yang lain seperti bebek, udang ataupun yang lain lagi, itu boleh banget kalian isi satunya tuh 2 aja, karena dia lebih panjang ya. Tuh kalau misalnya sendiri dia lebih panjang seperti ini, jadi nggak usah kasih 3, karena kalau 3 nanti kepenuhan ya teman-teman ya. Cukup 2 aja sesuai dengan ukuran yang kita potong tadi aja. Nah, kita lakukan sampai selesai dulu. Kalau udah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. 350 gram dapatnya sebanyak ini nih. Gimana? Kalau kalian bikin seperti ini terlihat jauh lebih murah untuk harga jualnya, karena bakso itu lumayan ya harga jualnya ya. Nah, kalau kita bikin seperti ini jadi lebih murah banget teman-teman. Dan ini nggak aku makan gini doang, tapi kita olah lagi dengan bumbu sausnya. Langsung aja kita siapkan air rebusan dan masukkan 20 gram cabai rawit seperti ini dan 2 siung bawang putih kayak gini. Kita rebus saja sampai dia mendidih seperti ini aja. Kalau udah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Ini langsung aja kita masukin ke gelas blender. Ini dia. Dan langsung aja kita tambahkan secukupnya air. Untuk airnya 50 ml kurang lebih ya. Nah, ini langsung aja kita blender sampai si cabainya halus dulu. Kalau udah halus langsung aja kita pindah ke wadah lainnya ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku ada sauri saus tiram. Kita pakai kurang lebih 2 sendok makan. Lanjut kita tambahkan kecap manis ya. Untuk kecap manisnya kita tambahkan 2 sendok makan aja.
Biar makin mantap lagi, kita tambahkan saus sambal ya. Untuk saus sambalnya kita pakai 1 sendok makan seperti ini. Setelah itu kita langsung aja aduk semua bahan ini sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita celupin si bakso sosisnya tadi itu ya. Jadi ini bakso seafoodnya kita celupin satu persatu seperti ini. Ini yang cumi kalau nggak salah. Langsung aja kita siram seperti ini. Sebenarnya cukup diolesin aja ya, jadi nggak perlu disiram seperti ini pun nggak masalah. Sebenarnya kita sambil panggang sambil diolesin aja untuk bumbunya ini. Nah tapi berhubung aku pengen lebih pekat untuk rasanya, jadi bumbunya kita celupin seperti ini dan setelah itu langsung aja kita panggang ya. Nah di sini aku menggunakan teflon anti lengket aja, karena kalau menggunakan anti lengket seperti ini kita bisa banget panggang, numis juga bisa, goreng pun juga bisa. Cukup menggunakan satu teflon seperti ini. Aku udah pakai lebih dari 1 tahun dan dia masih tetap anti lengket teman-teman. Dan harganya cuma di 60 ribuan aja dong. Nah buat kalian yang tertarik boleh nih cek di bawah sini, mumpung lagi promo, ambil sekarang sebelum kehabisan ya. Ini langsung aja kita panggang sambil kita bolak-balik aja seperti ini. Dan kalau udah matang langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Wow, ini dia hasilnya setelah aku bikin semuanya. Jadi enak banget nih, cocok banget buat kalian yang pengen ngegrill di rumah. Nih pakai ini aja, harganya 1000-an aja dong, murah banget dong. Jadi 100 ribu dapatnya 100 tusuk loh. Ini tanpa lama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya pedes banget ya teman-teman ya, dan nyiput banget. Jadi ini mirip banget seperti rujak sih menurut aku, tapi ini enak banget lah. Nah jadi buat kalian yang penasaran sama rasanya, langsung aja cobain di rumah ya. Jadi cukup sekian video kali ini. See you the next video. Thank you.